Shalom pemirsa CB Indonesia, senang sekali pada kesempatan yang indah kali ini saya bisa berjumpa lagi bersama dengan pemirsa sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah bacaan dari buku yang berjudul Bersama Tuhan di Waktu Fajar. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White, dan melalui buku ini kita akan belajar bagaimana di dalam kehidupan kita itu harus selalu berhubungan dengan Tuhan. Entah itu ketika kita bangun, mau melakukan tugas dan aktivitas kita, dan juga ketika kita mau tidur, kita itu harus selalu berdoa dan berhubungan dengan Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini, itu juga merupakan campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Pada kesempatan kali ini, bacaan yang saya ambil terdapat di dalam halaman 46. Tapi sebelum kita lanjut memasuki pembahasannya, saya ingin agar saudara mau mengundang orang-orang di sekitar saudara untuk duduk menonton bersama, sehingga bacaan yang akan saya bawakan sebentar dapat kita semua dengarkan dan diskusikan bersama-sama. Judul bacaan kita kali ini yaitu Mencari Kebenaran. Saudara juga bisa membuka di dalam kitab Matius 5 ayat 6. Matius 5 ayat 6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Jika engkau merasa perlu dalam jiwamu, jika engkau lapar dan dahaga akan kebenaran, ini adalah bukti bahwa Kristus telah menempa dalam hatimu hal-hal yang tidak mungkin engkau lakukan sendiri, supaya Dia dapat melakukan bagimu melalui anugerah Roh Kudus. Kita tidak perlu memuaskan dahaga kita di sungai-sungai yang dangkal, karena sumber besar adalah di atas kita yang airnya berlimpah, dapat kita minum dengan bebas jika kita naik lebih tinggi sedikit pada jalan iman. Nah, indah sekali ya firman Tuhan pada kali ini. Di sini dikatakan bahwa jika kita masih merasa lapar ataupun haus akan kebenaran, itu merupakan suatu bukti bahwa Tuhan itu telah menempa hati kita, karena hal tersebut tidak bisa kita lakukan sendiri. Nah, jadi kalau mungkin saya atau saudara itu merasa di dalam kehidupan kita ini, kita itu masih diingatkan lagi jika kita mau melakukan suatu hal dan kita diingatkan oleh bisikan Roh Kudus bahwa hal tersebut adalah hal yang salah, itu juga merupakan suatu bukti yang sangat nyata bagaimana Tuhan itu Dia masih memperhatikan kehidupan kita. Jadi kalau kita melakukan suatu kesalahan, maka Roh Kudus itu akan berbisik di dalam pikiran kita, sehingga melalui hal tersebut kita itu akan terhindar dari kesalahan-kesalahan yang akan kita lakukan. Dan juga dikatakan bahwa kita tidak perlu lagi memuaskan dahaga kita di sungai-sungai yang dangkal, karena segala sumber kehidupan itu berada di atas kita, yaitu berasal dari Tuhan sendiri. Jadi kita itu tidak perlu lagi mencari kepuasan-kepuasan melalui lingkungan sekitar kita. Mengapa? Karena segala sumber kehidupan itu berasal dari Tuhan. Jadi apabila kita merasa bosan atau merasa jenuh dengan kehidupan kita saat ini, marilah kita mempelajari firman Tuhan dan mencari tahu kebenaran-kebenaran melalui firman Tuhan tersebut. Karena segala yang berada di dunia ini, apabila kita ingin mencari tahu kebenarannya, kita itu tidak perlu lagi bertanya kepada orang-orang di sekitar kita atau membaca atau mencari pengetahuan yang berasal dari dunia ini, karena segala sesuatu yang berasal atau berada di dunia ini itu semua merupakan hasil ciptaan Tuhan. Jadi kalau kita ingin mempelajari dunia ini dan juga pengetahuan-pengetahuannya, kita itu hanya perlu mempelajari firman Tuhan, karena sumber dari segala kebenaran itu berasal daripada Tuhan saja. Firman Tuhan adalah mata air kehidupan. Apabila engkau mencari mata air hidup itu melalui Roh Kudus, engkau akan dibawa ke dalam perhubungan yang erat dengan Kristus. Kebenaran-kebenaran biasa akan menyatakan diri kepada pikiranmu dalam suatu aspek yang baru. Ayat-ayat kitab suci akan muncul kepadamu dengan suatu makna yang baru sebagai cahaya terang. Engkau akan melihat
hubungan kebenaran-kebenaran lain dengan pekerjaan penebusan, dan engkau akan mengetahui bahwa Kristus tengah memimpinmu. Guru ilahi berada di sampingmu. Kutipan ini diambil dari buku Khotbah di atas Bukit halaman 29 sampai 30. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa firman Tuhan itu merupakan sumber mata air kehidupan. Sehingga apapun yang berasal daripada firman Tuhan itu adalah merupakan sesuatu atau merupakan kebenaran. Jadi kalau kita mempelajari firman Tuhan itu, kita itu tidak perlu lagi ragu dengan apa yang kita baca. Karena segala yang dituliskan dalam firman Tuhan itu merupakan sesuatu yang benar-benar terjadi. Dan juga kita bisa mengambil contoh, yaitu kehidupan Yesus Kristus, di mana Ia melakukan segala sesuatu itu karena itu merupakan sesuatu yang benar. Ayat-ayat kitab suci akan muncul kepadamu dengan suatu makna yang baru sebagai cahaya terang. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita. Apabila kita merasa kehidupan kita ini kehidupan yang kosong, yang hampa, kita itu harus membaca kitab suci. Karena kitab suci ini akan menuntun kita bagaimana langkah kita selanjutnya di dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita merasa bingung di dalam kehidupan kita, marilah kita membaca kitab suci. Karena di sini juga dikatakan bahwa guru ilahi itu yaitu Yesus berada di sampingmu. Jadi kalau kita membaca kitab suci dan kita merenungkannya, maka guru ilahi itu yaitu Yesus sendiri akan berada di samping kita. Sehingga segala yang kita akan lakukan itu terhindar dari hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Perasaan tidak layak akan menuntun hati yang lapar, dahaga akan kebenaran. Dan kerinduan yang semacam ini tidak akan dikecewakan. Mereka yang menyediakan tempat di hati mereka bagi Yesus akan memahami kasih-Nya. Nah, jadi apabila kita mau mengundang Yesus untuk masuk ke dalam hati kita, maka kita itu tidak akan merasa kesepian lagi di dalam kehidupan kita. Karena di sini dituliskan bahwa perasaan yang tidak layak itu akan menuntun hati yang lapar dan dahaga akan kebenaran. Dan kerinduan yang semacam ini tidak akan dikecewakan. Nah, bagaimana di dalam kehidupan kita kalau kita mau mengundang Yesus, kita itu tidak akan dikecewakan. Karena Yesus itu dia itu mengetahui segala yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Jadi mungkin saja kita merasa hal ini tidak penting, hal itu tidak penting, tetapi Yesus itu mengetahui apa yang kita butuhkan saat sekarang ini. Jadi melalui hal tersebut kita itu akan dipuaskan oleh kebenaran firman Tuhan. Semua yang rindu memakai tabiat Tuhan akan dipuaskan. Roh Kudus tidak pernah membiarkan tanpa penolong jiwa yang rindu kepada Yesus. Roh Kudus membawa perkara-perkara tentang Kristus dan menunjukkannya kepadanya. Jika mata tetap ditujukan kepada Kristus, pekerjaan roh tidak akan berhenti sampai jiwa itu serupa dengan petanya. Kutipan ini diambil dari buku Alfa dan Omega jilid 5 halaman 322. Nah, jadi di akhir pembahasan kita kali ini, Roh Kudus itu akan menunjukkan kepada kita agar bagaimana kita itu bisa terhindar daripada dosa. Dan Roh Kudus itu tidak akan pernah berhenti sampai jiwa kita itu bisa menjadi serupa dengan gambar Tuhan. Sehingga apabila kita mencari tahu kebenaran tersebut dengan cara membaca firman Tuhan, maka Roh Kudus juga akan bekerja di dalam kehidupan kita masing-masing. Sehingga lama-kelamaan apabila kita mempelajari terus firman Tuhan, maka Roh Kudus juga akan bekerja di dalam kehidupan kita. Dan juga melalui hal tersebut, lama-kelamaan kita itu bisa menjadi serupa dengan Tuhan. Jadi inti atau pelajaran yang bisa kita ambil pada kesempatan kita kali ini, yaitu apabila kita mulai bingung di dalam kehidupan kita,
marilah kita mempelajari firman Tuhan, sehingga melalui hal tersebut Tuhan akan memberikan kepada kita hikmat yang berasal daripada surga, dan juga kita bisa menjadi orang yang lebih memahami kebenaran-kebenaran tersebut. Mungkin ini saja bacaan yang bisa saya sampaikan kali ini. Kiranya melalui bacaan ini kita itu bisa mencari tahu kebenaran-kebenaran melalui membaca firman Tuhan. Sampai bertemu lagi di pembahasan berikutnya. Saya Bawa dan Tuhan Yesus. Terima kasih. Amin.